Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal-soal tentang AKM, materi, sudut, perbandingan, dan diskon. Yang pertama di sini ada soal tentang sudut. Nah, di sini ada bacaan tentang cara bermain biliar layaknya pakar matematika. Kita lihat highlight dari soal tersebut. Di sini ada hukum pemantulan, yaitu awalnya mengacu pada sifat cahaya. Biasanya hukum ini berbunyi besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Jika seseorang menyodok bola dengan sudut 25 derajat dari bantalan, tentukan besar sudut lintasan bola yang terbentuk agar bola masuk ke lubang. Nah, kita tulis dulu. Di sini diketahui sudut datang itu 25 derajat. Di sini yang ditanyakan yaitu besar sudut yang dibentuk atau yang terbentuk dari lintasan bola biliar. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Kita ketahui di sini katakanlah samping-samping dari meja biliar, kemudian di situ ada bolanya datang, besarnya sudutnya 25 derajat. Kemudian memantul, kemudian masuk lubang. Di sini lubang, di sini letak bola pertama. Nah, kita tahu bahwa di sini 20 besar sudutnya 25 derajat. Berdasarkan sifat cahaya, di sini besar sudut datang itu sama dengan besar sudut pantul. Berarti 25, di sini pasti 25. Nah, kita ketahui bahwa papan biliar ini ini membentuk sudut siku-siku karena dia berbentuk persegi panjang. Maka sudut ini adalah 90 derajat. Kemudian kita cari, katakanlah ini sudut X, Y, Z. Nah, untuk mencari sudut X, kita menggunakan teori jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180. Berarti saya punya 25 derajat ditambah 90 ditambah 25 derajat ditambah X itu sama dengan 180 derajat. Di sini berarti saya punya 115 ditambah X sama dengan 180, berarti X sama dengan 180 dikurangi 115 sama dengan 65. Kemudian kalau X bernilai 65, maka Z bernilai 65 karena sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Untuk mencari nilai Y, maka kita juga menggunakan hubungan sudut dalam segitiga. Kalau kita X ditambah Y ditambah Z itu 180, maka X-nya di situ 65, Y plus Z-nya 65 sama dengan 180, maka Y sama dengan 180 dikurangi 130, Y ketemu 50 derajat. Jadi besar sudut lintasan yang terbentuk yaitu Y 50, Y 50. Kemudian satu lagi di sini, katakanlah di sini ada A, berarti besarnya berapa? Kalau A di situ 25 ditambah 25 ditambah A sama dengan 180, maka A sama dengan 180 dikurangi 50 sama dengan 130. Seperti itu untuk menyelesaikan soal yang pertama. Soal yang kedua,
Di sini ada sebuah bacaan yaitu tentang raih sukses berkat bisnis sei sapi. Jika cakap menangkap peluang, sebenarnya resto sei sapi ini menjadi peluang untuk mendatangkan cuan. Nah, kita harus membaca cepat. Di sini poin pentingnya yaitu kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu berapa pajak penghasilan wirausaha yang dimiliki outlet sei sapi selama 1 bulan. Nah, omsetnya di situ udah ada keterangan omset per bulan di situ 37,5 juta. Kemudian pajaknya, jika kita membaca untuk pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah memiliki omset maksimal 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5%. Tarif ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya dikenakan tarif 1%. Maka kita tulis yang diketahui omset usaha, omset per bulan, yaitu di situ ditulis 37 juta 500 atau 37 juta setengah. Kemudian PPh yaitu sebesar 0,5%. Yang ditanyakan besar PPh pengusaha sei sapi. Berarti kalau untuk mencari PPh diperoleh dari 0,5% atau pajak PPh dikalikan omset per bulan. Maka 0,5% dikalikan 37.500.000. Kalau dicari maka ketemu 187.500. Jadi pengusaha tersebut harus membayar pajak sebesar 187.500 per bulan. Seperti itu teman-teman. Untuk nomor 3, untuk singkat waktu dalam mengerjakan, maka kita harus baca pertanyaan terlebih dahulu ya. Ini yang paling bawah di sini ya. Buatlah tabel untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan 1 gigawatt. Tentukan selisih dari penggunaan sumber daya matahari dan batu bara. Nah, di sini sudah dipaparkan biaya yang digunakan dalam 1 kWh untuk energi yang digunakan pembangkit tenaga listrik. Lah, untuk mempermudah kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu yang pertama di sini energinya apa saja, kemudian ada biaya per kWh, biaya per 1 kWh, terus biaya per 1 gigawatt. Kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, energi ya kita baca di situ batu bara sekitar 1 kWh 500 atau 600. Kita ambil yang paling rendah, berarti batu bara 500 rupiah. Kemudian di situ posisi kedua tingkat efisiensi yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Atau di sini pembangkit listrik mikrohidro yaitu 787 per kWh. Air Rp 787 per kWh. Kemudian nomor 3 di situ ada gas. Ada
gas itu 900. Kemudian ada yang keempat di situ BBM. BBM di situ diperoleh 1.800. Kemudian yang terakhir PLTS, tenaga surya. Tenaga surya itu diperoleh 2.500. Ya, kita perpanjang dulu tabelnya. Nah, kita ketahui bahwa 1 gigawatts itu sama dengan 1 juta kWh. Kita kasih keterangan 1 GWh itu sama dengan 1 juta kWh. Berarti kalau 1 kWh 1 GWh untuk batu bara, berarti saya punya 500 juta rupiah. Untuk 1 kWh penggunaan air atau dengan PLTA yaitu 787 juta, kemudian 900 juta, 1,8 miliar, dan 2,5 miliar. Nah, pertanyaan adalah tentukan selisih penggunaan sumber daya matahari dan batu bara. Nah, tenaga surya dan batu bara. Selisih berarti 2,5 miliar dikurangi 500 juta. Maka ketemu 2 miliar. Memang di sini dipaparkan bahwa penggunaan batu bara lebih murah jika selisihnya dari tenaga surya yang dikatakan dapat diperbaharui yaitu sekitar 2 miliar, seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal keempat, di sini ada diskon. Nah, di sini ada promo besar-besaran. Dalam sebuah event, toko online menjual barang yang sama dengan diskon yang berbeda. Andi berkeinginan berbelanja di salah satu marketplace. Jika ada 4 toko dengan diskon yang berbeda, Andi berkeinginan untuk membeli 2 baju. Harga baju yang diinginkan yaitu 200.000. Berikan alasan jawabanmu, yaitu kita disuruh membantu Andi untuk memilih yang paling murah. Tapi di sini syaratnya untuk membeli 2 baju. Oke, di sini yang pertama yaitu harganya 200.000. Yang pertama toko A harga 200.000. Nah, berarti beli 1 gratis 1. Berarti untuk 1 baju, harganya 100.000. Ya, berarti kan dia mendapatkan 2 baju dengan harga 200.000. Kemudian yang berarti dihitung kalau 1 bajunya kena 100.000. Yang kedua yaitu diskonnya 50% ditambah 20%. Berarti katakanlah dia 200.000 harga bajunya dikalikan diskonnya 50%. Berarti dia harus bayar 100.000. Kemudian didiskon lagi. Diskon 20%, maka dia harus membayar 80%. Berarti 80% dikalikan 100.000 ketemu 80.000. Ya, ketemunya 1 baju itu 80.000. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu diskonnya 40-30, berarti 200.000 diskonnya 40%, berarti yang harus dibayar yaitu 60
60% kali 200.000 berarti ketemu 120.000. Kemudian didiskon lagi sebesar 30%, berarti dia harus bayar 70%. 70% dikalikan 120.000. Ketemu berapa? Ketemu 120.000, berarti ketemu 7 kali 12 84.000 untuk satu baju. 84.000. Kemudian yang nomor D, di situ beli 2 gratis 1. Nah, beli 2 gratis 1 berarti kalau dia membeli 2, katakanlah berarti kalau 200.000, kalau 2 baju di situ 400.000 ya. Berarti kalau dibagi 3 ketemu 133.000 per baju. Dari perbandingan ini kita ketahui bahwa yang paling murah itu berapa harganya di sini. Di sini ada 100.000, kemudian ada 80.000, kemudian di sini ada 84.000, yang terakhir di sini 133. Jadi yang paling murah itu diskon yang 50% plus 20%. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.